Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan memberikan sharing kepada anda-anda sekalian tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin pujian yang baik secara skill maupun secara rohani. Saudara dikasihi Tuhan, saya akan pertama-tama berbicara mengenai WL. Siapakah WL? Apakah WL? Ya, WL itu adalah singkatan dari worship leader. Leader adalah suatu pemimpin, pemimpin dari suatu penyembahan, di mana pemimpin ini akan membawa umat untuk merasakan kehadiran Tuhan, membawa umat masuk dari pintu gerbang ke pelataran sampai ke dalam hadirat Allah. Itu dipimpin oleh seorang WL. Dan jangan lupa, seorang WL itu adalah pilihan Allah, ya. Seorang WL itu mempunyai privilege, hak yang istimewa dari Tuhan, ya, yang diutus untuk memimpin umat ini untuk benar-benar boleh merasakan kasih Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Siapa yang mengutus? Tentunya adalah pemimpin persekutuan doa, pemimpin komunitas, kadang-kadang juga koordinator lainnya, ya, mereka yang mengutus. Luar biasa kan? Nah, jadi seorang WL itu memang harus sebenarnya mempunyai suatu karisma, ya. Seorang WL harus mempunyai suatu kemampuan untuk bisa berbicara tentang firman Tuhan, untuk memimpin, ya. Nah, dan juga seorang WL itu tentunya harus punya kerinduan. Kerinduan untuk apa? Untuk memuji dan menyembah Tuhan setiap hari di dalam kehidupannya. Membuat suatu komitmen kepada Tuhan untuk bisa berrelasi dengan Tuhan, untuk bisa berintim dengan Tuhan, sehingga dia boleh dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga ketika dia memimpin, tentunya dia mempunyai pengalaman dengan Allah. Dan itulah yang akan dibagikan kepada umat. Umat juga diajak untuk bisa menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, sehingga mereka boleh bertemu dengan Sang Penciptanya Yesus Kristus, Tuhan Allah kita, ya. Nah, jadi ini suatu komitmen. Nah, sekarang bagaimana tugas seorang WL itu? Ya, tugas seorang WL tentunya tadi sudah dikatakan mengelit, memimpin, ya, umat untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga pada akhirnya ketika mereka itu berada di dalam hadirat Tuhan, Tuhan menjamah mereka sehingga mereka itu mengalami perubahan hidup dalam kehidupan mereka. Seorang WL itu tentunya memimpin puji-pujian itu bukan hanya menyanyi saja, itu bukan suatu nyanyian, tetapi ini suatu pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Dia memuji Tuhan sampai dia boleh menyembah Tuhan. Jadi dia menyanyikan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu diwartakan melalui nyanyian, melalui pujiannya, ya. Lain dengan seorang pengkhotbah. Seorang pengkhotbah hanya mewartakan firman saja tetapi tidak menyanyi. Tetapi seorang WL itu benar-benar menyanyikan firman Tuhan. Dan ini sungguh luar biasa, ya, bagaimana cara pemimpin seorang WL, pemimpin pujian itu boleh bertugas memimpin. Tentunya syaratnya dia harus mempunyai vokal yang baik, ya. Tidak mungkin seorang pemimpin pujian itu fales, itu tidak mungkin. Vokalnya harus baik. Oleh karena itu memang dia harus benar-benar, ya, kalau mau vokalnya itu lebih dan lebih baik lagi, dia harus berlatih terus-menerus, belajar terus-menerus, sehingga apa? Suaranya itu tambah lama tambah naik, ya. Sehingga dia bisa memimpin dengan nada yang agak tinggi, nada yang rendah, sesuai dengan kebutuhan
umat tua, umat muda, ya, anak-anak, ya, itu anak-anak itu lebih rendah. Kalau orang tua juga rendah, tapi kalau youth, ya, muda-mudi, tentu suaranya mungkin lebih tinggi. Dan kita harus bisa mencapai suatu pitch, ya, yang baik. Karena itu kita harus terus belajar sebagai seorang worship leader, mempunyai vokal yang baik. Dan jangan lupa, seorang worship leader harus menghafal lirik-lirik lagu itu. Harus menghayati lirik-lirik lagu itu. Karena lirik semua itu adalah firman. Karena itu seorang worship leader harus belajar firman Tuhan. Mengenal firman Tuhan, mendalami firman Tuhan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memberikan kepada umat? Dia bisa menyanyikan firman Tuhan itu. Ya, jadi lirik itu harus dihafal. Karena dengan menghafal, maka seorang pemimpin pujian ini bisa menghayati lagu itu. Sehingga umat pun juga diajak untuk bersama-sama menghayati lagu-lagu tersebut. Ya, memang seorang worship leader harus strict, ya. Dia harus mempersiapkan dirinya benar-benar. Mempersiapkan lagunya itu dengan sungguh-sungguh dan belajar untuk menghafal bagaimana perpindahan dari satu bait ke bait yang lainnya, ya. Dan latihan ini sangat penting sehingga dia bisa nanti memimpin seluruh umat itu untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan sekali lagi, seorang worship leader itu juga harus mau dikoreksi. Kalau dia suaranya kurang enak, kurang tinggi, misalnya dia juga memimpinnya kurang membangkitkan umat, ya, itu harus diberi masukan. Maksudnya bukan dikritik gimana, tapi harus diberi masukan, ya. Jadi sekali lagi, WL harus punya komitmen untuk berelasi dengan Tuhan. Harus mempunyai komitmen untuk mau belajar. Untuk terus menyanyi lagu-lagu pujian untuk Tuhan. Terus menyanyi, menyanyi, belajar. Sehingga suaranya, pitch-nya itu akan bertambah lama, bertambah tinggi. Ya. Nah, dan siapa yang boleh menjadi WL? Tentunya adalah orang yang sudah mengalami hidup baru. Dia harus mengalami perubahan hidup yang luar biasa dan sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga pada saat dia memimpin, dia bukan memimpin dari dirinya sendiri, tetapi dia memimpin dari kuasa Roh Kudus. Ya, mungkin ini yang boleh saya berikan. Dan jangan lupa, seorang pemimpin pujian itu tidak langsung jadi pemimpin pujian, kepingin memimpin langsung, enggak. Melalui suatu proses, dan proses ini cukup lama. Dia mulai dari singer terlebih dahulu. Setelah dia menjadi singer sekian lama, dia belajar, dia mengamati WL bagaimana dia memimpin, maka akhirnya dia bisa menjadi seorang WL. Dia sudah berlatih untuk menyanyi, memuji Tuhan. Jadi sekali lagi, para WL, jangan lupa buat komitmen kepada Tuhan. Amin. Demikianlah sharing saya sebagai seorang worship leader. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar, atau Anda bisa mengirim email ke BPK PKK Surabaya. Terima kasih.